Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Uswatun Hasanah dengan NIM 2202095010888. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperhatikan langsung hasil dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu Media Belajar Tata Surya Reality. Oke, langsung saja di sini di bagian scan sampel scan. Ini adalah tampilan awal atau menu utama dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini di bagian hierarki itu saya menambahkan kanvas. Ini berfungsi untuk menampilkan UI aplikasinya nantinya. Nah, di bagian sini itu saya sudah mengubah ukurannya. Kalau kita ingin mengubah ukurannya di bagian game, di sini kita sesuaikan saja. Di sini saya menggunakan 720 dikali 1560. Oke, kita kembali. Nah, di bagian scan di sini saya menambahkan beberapa, yaitu image untuk background dan judulnya, kemudian button untuk button mainkan informasi, kredit, dan exit. Nah, di sini caranya itu kita bisa klik kanan, kemudian UI, kemudian kita pilih image. Nah, di sini ada background, tampilannya seperti ini. Di bagian aset di sini saya sudah memasukkan, nah ini main menu. Main menu ini saya masukkan beberapa aset untuk main menunya, yaitu ada background, ada button kredit, button exit, button informasi, button mainkan, dan untuk judulnya yaitu judulnya. Nah, yang harus kita perhatikan untuk semuanya di bagian asetnya ini kita harus mengubah tekstur type-nya itu menjadi sprite 2D dan UI. Kemudian sprite modenya kita menggunakan single. Nah, contoh di sini caranya itu di bagian aset ini kita drag masuk ke scan image seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul tampilannya di tengah, kemudian kita sesuaikan sesuai dengan ukuran kanvas yang telah kita buat tadinya. Jadi kita sisa tarik seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan. Yang perlu diperhatikan juga di sini ada tanda bentuk segitiga, jadi kita harus masing-masing sesuaikan untuk di setiap sudutnya. Oke, di sini background untuk judulnya ini sama. Caranya kita drag asetnya masuk ke search image-nya. Ini ada button mainkan, kita drag juga masuk button mainkan, button informasi, button kredit, button exit. Oke. Jadi ini tampilan UI main menunya. UI main menu. Nah, selanjutnya di sini kan ada beberapa, yaitu mainkan, informasi, kredit, dan exit. Selanjutnya untuk main dari informasi, ini adalah main dari informasi, scan info. Oke. Nah, ini untuk informasi sama kita menggunakan kanvas untuk penampilan untuk tempat tampil dari UI-nya. Kanvas, di bagian kanvas di sini ada background-nya. Ini adalah background-nya. Jadi untuk asetnya itu sini. Ini menu background-nya sama lagi. Kita harus perhatikan semuanya tekstur type-nya itu sprite. Kemudian sprite modenya itu single. Nah, kemudian ada button main menu di atas. Jadi ini fungsinya nanti, jadi kita apabila kita klik button main menu akan pindah ke bagian scan main menunya atau menu utama. Ini untuk tampilan informasi. Kalau untuk kita lihat untuk kredit seperti ini. Nah, ya. Ini adalah tampilan kredit. Jadi lagi-lagi kita harus menggunakan kanvas. Ini background-nya.
seperti ini, kemudian button main menunya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari scan kredit informasi. Nah, untuk membuat seperti ini, jika kita ingin membuat tampilan scan baru, itu kita klik kanan bagian sini, kemudian kita create, kemudian kita pilih di sini scan, kemudian scan, maka akan muncul scan baru. Oke, ini untuk mainkan ini, oke. Kemudian untuk mainkan nih, untuk mainkan di sini saya hanya menambahkan button untuk kembali ke main menunya. Ini oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan hyperlink-nya atau codingan agar setiap button yang kita klik itu bisa berpindah. Pertama, saya masuk ke sampel scan atau menu utamanya di sini. Di bagian menu utamanya di sini, di bagian kanvas, di sini kita harus menambahkan untuk menambahkan script dari main menunya. Bagian sini kita klik, kemudian kita pilih new script, kemudian kita masukkan namanya, itu main menu. Oke, karena terjadi. Maka tampilannya nanti akan seperti ini, main menu. Nah, ini. Jadi ini adalah codingan dari main menunya. Nah, jadi kalau kita klik tombol keluar, maka aplikasi akan keluar. Kemudian kalau kita pilih public void mainkan, maka akan masuk ke scan dengan nama mainkan. Jadi di sini harus sesuai namanya, harus disesuaikan agar bisa dikenali. Kemudian ini informasi dan ini kredit. Nah, setelah nantinya kita buat di bagian buttonnya ini, jadi di bagian buttonnya ini kita harus memasukkan di on click-nya. Jadi kita drag kanvas yang tadi ada menu, ada codingan main menunya, kita drag masuk ke sini. Kemudian di bagian ini kita pilih main menu, kemudian kita sesuaikan namanya itu mainkan. Maka nantinya akan berpindah ke scan mainkan. Begitu pula untuk button informasi. Di sini kita pilih main menu, kita pilih informasi, kredit. Sini main menu kredit dan exit. Main menunya tombol keluar. Oke, jadi itu. Kita akan coba. Oke, nanti kita masuk dulu di bagian informasi, karena di situ tadinya juga ada tombol keluar, jadi kita harus juga membuatkan codingannya. Yang pertama informasi. Nah, di bagian informasi sama kita buatkan untuk informasi codingannya seperti ini. Jadi kalau kita mengklik button ini dengan void hyperlink, maka akan kembali ke scan sampel dengan akan kembali ke scan yang namanya sampel scan. Sampel scan tadi itu adalah main menu atau menu utamanya. Kemudian untuk kredit sama, di sini ada codingannya. Jadi kalau kita klik nantinya button
void hyperlink ini, maka akan berpindah ke scan, sample scan. Caranya tadi sama, di bagian button menunya kita drag kanvasnya ke sini, kemudian kita pilih di bagian kredit itu kita pilih hyperlink. Oke, itu untuk mainkan juga sama. Di sini ada codingannya. Bagian kanvas buttonnya itu untuk mainkan ini. Kalau kita klik nantinya maka akan berpindah ke menu sample scan. Oke, kita lanjut. Bagian mainkan di sini tadi saya lupa jelaskan. Di bagian mainkan di sini kita masukkan air kamera. Kemudian kita akan masukkan image target dari setiap objek yang nantinya kita pakai. Nah, di sini saya sudah membuat dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Jadi image targetnya itu kita buat dulu ini image targetnya. Di bagian sini image target kita sisa drag masuk ke bagian ini, select image-nya, maka akan muncul. Oke, nih, Merkurius. Kemudian untuk tampilannya di sini saya sudah ada menyiapkan asetnya. Contoh ini aset 3D project. Di bagian ini kita drag masukkan ke image target, kemudian pastikan kita prefab menjadi child dari image target itu sendiri. Nah, karena kan awalnya belum ada teksturnya, jadi cara kita untuk menambah teksturnya, jadi kita klik kanan, kemudian create dan pilih material, maka akan nanti muncul material seperti ini bolanya yang masih kosong. Nah, di bagian di sini, bagian teksturnya kita sisa tarik masuk ke base map, maka akan berubah tampilannya seperti ini dan langsung saja kita masukkan ke sini. Oke, jadi itu untuk menampilkan 3D. Oke, ini bagian mainkan. Kita lanjut. Kita akan coba atau mensimulasikan aplikasinya. Oke, awalnya kita masuk ke sample scan atau menu utama, kita mulai. Nah, di sini kita masuk informasi, akan berpindah ke scan informasi. Kemudian kalau kita klik buttonnya, maka akan kembali ke main menunya, kredit. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah berhasil. Untuk mainkan, kita coba apakah bisa. Sepertinya karena saya menggunakan webcam. Oke, kita ulang dulu. Kita matikan dulu cam-nya. Oke. Jadi di sini saya coba menampilkan image targetnya.
Saya menampilkan image target yang sudah saya. Oke, di sini contoh Uranus. Oke, sudah ada. Untuk Merkurius, Neptunus, Mars, Venus, ini kita coba Saturnus. Nah, ini bumi. Dan ini terakhir Jupiter. Oke. Jadi untuk aplikasi VR-nya sudah bisa berhasil kita gunakan. Kalau kita klik tombol button ini, nah akan kembali. Setelah semua selesai, mulai dari UI-nya, codingannya, hyperlink-nya, selanjutnya kita akan membuild Android-nya, membuat aplikasinya. Jadi di bagian file ini kita masuk build profile. Nah, pastikan platform yang kita gunakan yaitu Android. Jadi yang awalnya seperti ini, kalau kita masuk di bagian Android, kita akan pilih switch platform. Maka tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, kemudian di bagian player settingnya itu kita ubah company namanya, terus nama dari produk kita apa, versinya berapa. Kemudian di sini di minimum IP levelnya saya pilih Android 10.10 untuk targetnya 10 dan untuk IP component levelnya itu saya menggunakan Net Framework. Itu yang perlu. Nah, di bagian ikonnya di sini saya menambahkan ikon untuk aplikasi saya. Kemudian di bagian resolusinya saya pilih karena ini untuk HP, posisinya itu rotasinya itu portrait, jadi saya checklist portraitnya saja. Kemudian ini, nah kalau ini fungsinya, kali ini tuh fungsi dari saat kita memasuki aplikasi. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kita ulang seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan lagi. Tadi saya tambahkan yang baru. Untuk logonya, logo baru. Kemudian kita bisa pilih background-nya. Jadi kita sisa drag saja background image-nya. Kemudian kalau kita mau blur, kita checklist blur. Kalau blur seperti ini tampilannya. Nah, background-nya blur. Kalau tidak mau blur, kita nonaktifkan. Maka seperti ini. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya nanti kita pilih build and run. Tentunya build and run. Kemudian di sini tuliskan namanya. Dan saya sudah berhasil untuk membuild aplikasi saya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari UTS AR saya, yaitu membuat media belajar tata surya reality. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada Bapak Fikar yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan UTS ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.